Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah Tenung, Dendam Dukun Santet. Di balik heningnya sebuah desa yang terasing dari dunia luar, tersimpan kengerian yang tak terucapkan. Di sanalah tinggal seorang dukun tua bernama Makiah, perempuan renta dengan mata kosong dan suara bergetar lirih. Ia bukan sembarang dukun, ia pemilik ilmu tenung, santet kuno yang diturunkan dari leluhur pemuja kegelapan, ilmu yang tak hanya menyakiti tubuh, tapi mencabik jiwa sampai ke liang kubur. Semua orang tahu, jangan menatap matanya terlalu lama, jangan menolak bantuannya, dan jangan pernah menantangnya, jika tak ingin nyawa dicabut perlahan dengan cara paling menyiksa. Setelah 10 tahun meninggalkan kampung halamannya demi mengejar pendidikan kedokteran di kota, Alia, seorang dokter muda yang idealis dan penuh semangat, akhirnya kembali ke desa tempat ia dibesarkan. Kali ini bukan untuk liburan atau sekadar pulang kampung, tapi sebagai dokter yang resmi ditugaskan oleh Dinas Kesehatan untuk membuka layanan kesehatan dasar bagi masyarakat pedalaman. Hari itu langit mendung ketika mobil dinas yang ia tumpangi mulai memasuki gerbang desa. Jalan tanah yang dulu ia lintasi dengan kaki kecilnya kini dipenuhi genangan air. Seakan menyambutnya dengan suasana kelam yang tak biasa. Pepohonan rimbun di pinggir jalan tampak lebih gelap, lebih pekat, seolah menyimpan mata-mata yang mengintai dalam diam. Meski banyak hal tampak berubah, satu yang tetap sama, suasana mencekam yang menyelimuti desa itu ketika senja menjelang. Tak ada suara anak-anak bermain, tak ada tawa di sudut-sudut rumah. Yang terdengar hanya desir angin yang membawa bau kemenyan samar dan suara burung gagak yang tak pernah Alia dengar saat kecil dulu. Warga menyambut Alia dengan wajah ramah, tapi mata mereka tampak menyimpan sesuatu, ketakutan yang dalam, atau mungkin rahasia kelam yang sudah lama terkubur. Beberapa bahkan tampak terkejut, seolah tak percaya Alia berani kembali. Sejak hari pertamanya membuka praktik di bangunan kecil yang disediakan di balai desa, Alia menunggu dengan sabar. Ia sudah menyiapkan obat-obatan, alat medis, bahkan membuat selebaran untuk dibagikan. Tapi hari demi hari berlalu, tak satupun warga yang datang berobat. Padahal, Alia sempat melihat sendiri seorang ibu tua berjalan terburu-buru di depan tempat praktiknya sambil memapah anak kecil yang demam tinggi. Tapi mereka hanya lewat, tak menoleh, tak menyapa, bahkan menunduk seperti menghindari tatapan mata. Begitu pula dengan seorang pria parubaya yang jelas-jelas pincang karena luka di kakinya. Ia berjalan dengan bantuan tongkat, dan sempat berdiri di depan papan bertuliskan praktik dokter Alia gratis. Namun hanya dalam beberapa detik, pria itu buru-buru memalingkan wajah dan pergi begitu saja. Seminggu lebih berlalu, ruangan praktik Alia tetap sepi, sunyi, tak ada suara, kecuali detak jam dinding dan desir angin yang mengendap di sela-sela atap bambu. Rasa heran perlahan berubah menjadi curiga. Ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Alia tahu betul bahwa akses kesehatan di sini sangat minim. Sakit dan kematian bukan hal langka, tapi mengapa warga seperti menolak untuk ditolong? Malam hari, Alia mulai menyelidiki. Ia keluar diam-diam, mengamati dari kejauhan saat warga berkumpul di rumah salah satu tetua desa. Dari balik tirai, samar-samar ia melihat prosesi aneh. Seseorang dibalut kain putih, dibacakan mantra dengan lilin menyala dan asap kemenyan menari di udara. Dan di tengah lingkaran, berdiri sosok tua berjubah hitam, dengan mata tajam yang memandang lurus ke arah tempat Alia bersembunyi.
Makiah. Saat itu, untuk pertama kalinya Alia merasa sesuatu mengawasi dirinya. Sesuatu yang tak kasat mata, namun nyata dan mengakar dalam di desa itu. Siang itu, mentari menggantung redup di langit yang tertutup awan tipis. Alia duduk termenung di ruang praktiknya yang lengang, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Sudah 8 hari ia membuka layanan kesehatan, tapi tak satu pun pasien datang. Waktu terasa membeku, hanya suara angin yang sesekali menyentuh daun-daun bambu di sekitar bangunan tua itu. Didorong rasa penasaran, Alia memutuskan untuk keluar dan menelusuri desa. Sepanjang jalan, ia berpapasan dengan beberapa warga, namun mereka hanya tersenyum canggung atau pura-pura sibuk. Hingga akhirnya, di salah satu persimpangan kecil desa, ia melihat sekelompok orang berkumpul di depan rumah panggung kayu bercat kusam. Suara tangisan pelan dan bisikan-bisikan terdengar dari dalam. Alia mendekati salah seorang wanita parubaya yang lewat sambil membawa rantang. Dengan ramah, ia bertanya, "Bu, ada apa ya di rumah itu?" Wanita itu tampak gugup. Ia menunduk sejenak sebelum menjawab lirih. Di situ ada yang sakit, Dok, tapi Makiah belum datang. Nama itu kembali terdengar, Makiah. Sosok dukun desa yang katanya bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan asap, bunga 7 rupa, dan mantra. Rasa ingin tahu Alia menguat. Ia pun mendekati rumah tersebut dengan sopan, membuka alas kakinya, dan mengetuk pintu pelan. Suasana di dalam langsung hening. Tatapan waspada muncul dari keluarga dan tetangga yang berada di dalam rumah. "Permisi, saya Alia, dokter yang baru ditugaskan di desa ini. Bolehkah saya melihat pasiennya?" Tak ada jawaban. Beberapa orang tampak saling pandang, ragu-ragu. Ada yang mengangguk samar, tapi tak ada yang benar-benar mempersilakan. Merasa waktu tak bisa disia-siakan, Alia berjalan masuk dengan tenang. Di ruang tengah, seorang pria kurus terbaring lemah, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mengerang pelan sambil memegangi perutnya. Tanpa banyak bicara, Alia membuka tas medisnya dan mulai memeriksa. Tekanan darah, suhu tubuh, detak jantung, dan tanda-tanda klinis lainnya. Dengan pengamatan tajam dan pengalaman medisnya, ia segera menyimpulkan, "Ini gejala mah akut. Sudah terlalu lama menahan sakit. Kemungkinan ada luka di lambungnya." Ia menoleh kepada keluarga pasien yang tampak bingung. Lalu dengan nada tenang tapi tegas, Alia menjelaskan, "Ini bisa ditangani. Tidak perlu menunggu Makiah. Saya punya obat di tempat praktik. Tolong, salah satu dari kalian ambilkan obatnya. Cepat, ya." Namun saat Alia menyebut nama Makiah, wajah beberapa orang di ruangan itu berubah tegang. Ada yang menarik napas pelan, ada pula yang mencengkeram tangan orang di sebelahnya. Tapi tak satu pun yang membantah atau bergerak. Salah satu remaja laki-laki akhirnya berdiri dan berjalan keluar rumah dengan ragu menuju tempat praktik Alia. Tak sampai 1 jam sejak remaja lelaki itu membawa obat dari tempat praktik, Alia pun segera memberikan dosis pertama kepada pasien yang masih terbaring lemah. Obat itu ia larutkan dalam air hangat dan disuapkan perlahan ke mulut sang pasien. Semua orang di dalam ruangan memperhatikan dengan ragu. Sebagian berbisik, sebagian lagi tampak menahan nafas. Entah karena takut, atau karena yakin sesuatu yang buruk akan terjadi karena Alia telah melangkahi Makiah. Namun tak lama setelah obat masuk ke tubuhnya, pasien itu mulai menunjukkan perubahan. Nafasnya menjadi lebih teratur. Wajah yang tadi pucat pasi kini sedikit lebih segar. Ia membuka mata dengan pelan dan mencoba duduk, meski masih lemah. "Perut saya tidak terlalu sakit lagi," gumamnya lirih. Keluarga dan para tetangga tertegun. Beberapa bahkan mendekat, memegang tangan pasien, memastikan ia benar-benar membaik. Dan memang benar, untuk pertama kalinya dalam 3 hari terakhir,
pria itu bisa duduk dan meneguk air tanpa merintih kesakitan. Sore harinya, pasien itu bahkan bisa berjalan pelan keluar rumah sambil dituntun keponakannya. Kabar penyembuhan itu menyebar cepat. Wajah-wajah yang sebelumnya mencibir kehadiran Alia kini mulai melirik diam-diam, seolah mereka baru sadar akan kehadiran harapan lain selain Makiah. Tanpa disadari oleh Alia, perbuatannya siang itu telah menyulut bara kemarahan yang diam-diam membara, kemarahan seorang wanita tua yang tak tersentuh zaman, Makiah. Di balik pintu rumahnya yang dipenuhi bau dupa dan jelaga, perempuan tua itu duduk bersila. Matanya setajam belati, bibirnya bergerak-gerak menggumamkan sesuatu dalam bahasa kuno yang tak dimengerti siapapun. Di hadapannya, sebuah kendi tanah liat berisi air keruh diletakkan bersama gumpalan rambut hitam yang basah dan berbau anyir. Di atas kain kafan kecil, ada selembar kertas lusuh bertuliskan nama Alia. Malam itu, di saat langit desa terlipat dalam kesunyian dan kabut tipis mulai turun dari perbukitan, proses tenung dimulai. Sementara itu, Alia tertidur di ruang belakang tempat praktiknya, lelah, namun masih memikirkan apa yang sebenarnya terjadi dengan sikap tertutup warga desa. Tapi malam itu tidurnya bukan seperti malam-malam sebelumnya. Sekitar pukul 2 dini hari, Alia terbangun mendadak. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia baru saja mengalami mimpi buruk. Awalnya, Alia mengira itu hanya efek kelelahan. Tapi esok malam, gangguan itu berulang. Kali ini lebih nyata. Jam 2:17, lampu ruangan berkedip-kedip seperti akan padam, dan bau melati yang sangat menyengat tercium entah dari mana. Alia bergegas keluar kamar, mencoba menenangkan diri. Tapi langkahnya goyah, seperti ada yang menekan kepalanya dari dalam. Pusing, mual, pandangan mulai berbayang, seolah dunia nyata mulai mengabur dan digantikan oleh sesuatu yang tidak logis. Beberapa hari setelahnya, Alia mulai merasakan perubahan aneh. Ia mendengar suara-suara yang tak bisa dijelaskan logika. Ada suara anak kecil menangis di dapur, padahal rumahnya kosong. Ada suara langkah kaki di atas plafon, padahal rumah itu tak bertingkat. Bahkan, saat berkaca di cermin, ia melihat pantulan dirinya tersenyum, padahal wajahnya datar. Setiap malam, pukul 2:17, suara lolongan itu kembali. Sama seperti dalam mimpinya, Alia mulai kehilangan fokus, mulai meragukan kenyataan. Tenung Makiah mulai bekerja. Bukan sekadar santet yang menyerang tubuh, tapi kutukan yang menghancurkan logika dan merusak batas antara yang nyata dan gaib. Hari ke-7 sejak gangguan itu dimulai, menjadi titik terkelam dalam hidup Alia. Pagi itu, ia terbangun dengan tubuh menggigil hebat, seolah baru saja direndam dalam air es semalaman. Namun bukan hawa dingin yang membuatnya panik, melainkan lebam-lebam gelap sebesar telapak tangan yang muncul di sekujur tubuhnya, di lengan, paha, bahkan di perut. Bekas memar itu tampak seperti bekas cengkeraman sesuatu yang besar dan mengandung kebencian. Saat Alia menyentuhnya, rasa nyeri yang menusuk tak seperti luka biasa. Rasa sakit itu menembus kulit dan menghantam tulang, membuat tulang-tulangnya bergetar seperti ingin patah, membuatnya hampir muntah menahan rasa perih yang tak terjelaskan. Namun itu baru permulaan. Malam harinya, Alia kembali terjebak dalam mimpi buruk. Namun kali ini mimpi itu terlalu nyata. Ia melihat dirinya berada di dalam kamarnya sendiri. Namun semua dinding dilumuri darah dan lilin-lilin menyala di tiap sudut. Di tengah ruangan, Makiah berdiri membelakanginya, tubuhnya membungkuk. Rambutnya menutupi wajah. Ia menggenggam kepala ayam hitam, lalu berbalik perlahan. Dan wajahnya bukan wajah manusia. Matanya kosong, tanpa bola mata. Kulitnya dipenuhi belatung. Dan dari mulutnya keluar suara seperti desisan ular yang bercampur rintihan kesakitan. Alia,
Alia, Alia mencoba mencari penjelasan secara medis. Ia bahkan sempat memeriksa dirinya sendiri dengan alat yang ia miliki, mengambil sampel darah, memeriksa denyut jantung, bahkan merekam tidur dengan kamera. Tapi hasilnya nihil. Justru di malam ketika ia merekam, kamera miliknya berhenti merekam tepat pukul 2:17 dini hari, dan keesokan paginya, Alia mendapati dirinya tidur di lantai dengan luka cakaran di punggung yang menyakitkan saat disentuh. Kesehatannya mulai memburuk. Ia kehilangan nafsu makan, kehilangan konsentrasi, dan yang paling mengkhawatirkan, ia mulai mendengar suara-suara di siang hari. Suara yang menyuruhnya melakukan hal-hal berbahaya, suara yang bukan berasal dari pikirannya sendiri. Alia menangis sendirian malam itu. Di tengah gelap ruangan praktik yang kini terasa seperti penjara, ia menatap bayangannya di cermin. Tapi yang kembali menatapnya bukan dirinya. Wajahnya dalam cermin tampak lebih pucat, senyum sinis terukir, dan matanya tak berkedip. Alia menjatuhkan cermin dan memecahkannya, tapi suara tawa kecil terdengar dari serpihan kaca di lantai. Logikanya hancur, jiwanya koyak. Kini, bahkan Alia sendiri mulai takut pada dirinya. Ia tak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan sebelum sesuatu dari luar, atau mungkin dari dalam dirinya sendiri, mengambil alih sepenuhnya. Malam itu, di tengah keputusasaan yang nyaris membuat Alia kehilangan akal sehat, ponselnya tiba-tiba berdering. Layar menunjukkan nama yang telah lama mengisi hatinya, Raffi, tunangannya yang kini tengah menempuh pendidikan agama dan dikenal sebagai ustadz muda di pesantren tempatnya mengabdi. Dengan suara parau, Alia mengangkat telepon. Di ujung sana, suara Raffi terdengar hangat namun cemas. Kamu kenapa, Lia? Suaramu beda. Ada apa yang terjadi di sana? Dan malam itu, seperti banjir yang tak bisa ditahan, Alia menceritakan segalanya tentang lebam-lebam di tubuhnya, suara-suara aneh, bayangan hitam, mimpi-mimpi mengerikan, dan sosok menyeramkan yang menyerupai Makiah. Ia menangis, terisak, suaranya gemetar menahan ketakutan yang selama ini ia pendam sendiri. Raffi terdiam cukup lama sebelum akhirnya ia berkata dengan tenang namun penuh keyakinan. Lia, kamu harus kuat. Semua ini bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang disentuh oleh sesuatu yang ingin mengikis iman dan logikamu. Dengarkan aku, malam ini, setelah salat Isya, jangan langsung tidur. Ambil air wudhu, lalu mandi dengan air yang dibacakan ayat-ayat perlindungan, terutama Al-Falaq, An-Naas, dan ayat kursi. Bacakan terus sebelum kamu tidur. Jangan putuskan sholat, dan jangan takut, karena ketakutan hanya akan membuka pintu bagi mereka. Dengan suara lirih, Alia hanya bisa mengangguk dan menyeka air matanya. Malam itu, ia mencoba bertahan. Ia lakukan semua yang dikatakan Raffi. Ia mandi dengan air yang ia bacakan ayat suci. Walau suaranya bergetar di tengah deras air dan gemetar tubuhnya. Lalu ia sholat malam dengan air mata yang tak berhenti menetes, memohon perlindungan dari sesuatu yang tak bisa ia lihat, namun bisa ia rasakan hadir begitu dekat. Ketika ia berbaring untuk tidur, rumah itu tetap sunyi, tapi tidak sesunyi malam-malam sebelumnya. Tidak ada lagi suara bisikan dari balik dinding. Tidak ada bayangan yang melintas di sudut mata. Memang, rasa dingin itu masih ada. Bayangan samar masih terasa sesekali menatap. Namun tak ada yang berani menyentuh. Alia tertidur dengan ayat kursi masih menempel di bibirnya. Untuk pertama kalinya dalam 7 malam, ia tidak bermimpi buruk. Beberapa malam setelah kejadian mengerikan itu, Raffi datang ke rumah Alia. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa seorang sahabat lamanya, Ustadz Malik, seorang ahli ruqyah dan pengamal ilmu hikmah yang dikenal tegas dan tak pernah gentar melawan kejahatan gaib. Mereka datang bukan sekadar berkunjung,
tapi untuk menyelesaikan semua ini dengan cara yang lebih dalam. Malam itu, selepas Isya, mereka mulai menyiapkan ruangan di rumah Alia untuk melakukan ritual perlindungan. Ayat-ayat suci dibacakan perlahan, aroma harum daun bidara dan minyak kasturi memenuhi udara. Raffi dan Malik berzikir bersama, menyiapkan tabir pelindung untuk Alia. Namun, tepat pukul 2:17 dini hari, suasana berubah. Angin kencang menerpa rumah itu, jendela bergemetar sendiri, dan dari balik tirai tipis di ruang depan, tampak sosok hitam kurus membungkuk berdiri diam. Ia menopang tubuhnya dengan tongkat tua bengkok. Sosok itu tak lain adalah Makkiyah. Wajahnya menyeringai, penuh luka dan darah kering di ujung bibirnya. Matanya memerah, menyala seperti bara api yang siap melahap siapapun. Dengan suara serak yang menggema hingga ke langit-langit rumah, ia berteriak, Ustadz kampungan, kalian pikir bisa menghentikan warisan leluhurku? Keluar, mari kita selesaikan ini malam ini juga. Tiba-tiba langit berubah gelap seketika, petir menyambar tanpa suara hujan. Kilatan cahaya itu menampakkan bayangan Makkiyah yang semakin besar dan menjulang. Anjing-anjing di kejauhan melolong panjang sekali, seperti mengetahui ajal akan tiba. Ustadz Malik membuka pintu rumah dengan tenang, matanya menatap lurus ke arah Makkiyah. Ia melangkah ke halaman, membentuk garis lingkar pelindung di tanah dengan kapur putih yang ia bawa. Jika ini yang kau mau, aku tak akan mundur, ucap Malik tegas. Makkiyah mulai melantunkan mantra berbahasa Jawa kuno, tubuhnya bergetar dan aura hitam pekat keluar dari balik punggungnya. Daun-daun kering beterbangan sendiri, tanah bergetar pelan, dan asap hitam mulai mengepul dari telapak tangannya. Ia mengayunkan tongkatnya, dan gelombang energi hitam melesat ke arah Malik. Tapi Malik, dengan satu ayat perlindungan yang dilantunkan keras, membentuk perisai cahaya di hadapannya. Serangan itu mental balik, menghantam dada Makkiyah. Makkiyah terpental ke belakang. Ia mengerang, darah segar menetes dari sudut bibirnya. Tapi ia tertawa, tawa yang menusuk relung jiwa, tawa yang membuat lutut siapapun bisa lemas mendengarnya. Dan dengan satu jeritan keras yang mengguncang pohon-pohon sekitar, ia berseru, Wahai para dedemit penguasa hutan, pemilik tanu, bangkitlah, balaskan kemarahanku. Tiba-tiba, tanah di sekitar halaman rumah mulai retak, dan dari balik bayang-bayang pepohonan, muncul sosok-sosok menyeramkan. Tubuhnya membusuk, matanya hitam kosong, dan lidah mereka menjulur panjang. Beberapa merangkak, beberapa melayang di udara. Mereka adalah roh-roh tersesat yang terikat oleh tenung kuno, siap membalas dendam atas nama Makkiyah. Ketika para dedemit, makhluk-makhluk kelam yang dipanggil Makkiyah, muncul satu persatu dari balik kegelapan, suasana menjadi sangat mencekam. Suara langkah mereka seperti tulang patah, dan udara di sekitar rumah Alia mendadak dingin menusuk tulang. Bau anyir darah dan belerang menyebar di setiap hembusan angin. Mereka melayang dan merangkak menuju Ustadz Malik. Matanya menyala kehijauan, mulut mereka menganga tanpa suara. Tiba-tiba salah satu dari mereka mengeluarkan jeritan melengking yang membuat seluruh tubuh Alia gemetar. Lalu, sesuatu terjadi. Detik itu juga, semua dedemit itu berhenti mendekat. Mata mereka membelalak ketakutan, tubuh mereka bergetar. Lalu satu persatu mulai berteriak histeris. Suara mereka menggema seperti jeritan dari dasar neraka. Lalu tubuh mereka meledak menjadi asap hitam yang mengepul ke langit malam. Makkiyah yang menyaksikan semuanya terpana, bibirnya bergetar, dan kakinya mundur pelan-pelan. Ia menatap Ustadz Malik, namun pandangannya lalu tertuju ke belakang tubuh Malik. Matanya melebar ketakutan. Wajahnya pucat pasi seperti melihat sesuatu yang tak bisa diterima oleh hati dan akal. Tidak, itu mustahil. Gumam Makkiyah dengan suara nyaris tak terdengar.
Dan tiba-tiba, tubuh Makiah jatuh berlutut ke tanah. Tongkatnya jatuh. Ia bersujud dengan wajah penuh air mata, menggigil seperti anak kecil yang kehilangan arah. Ampuni aku, aku hanya ingin dihormati, aku hanya ingin dikenal. Ustadz Malik melangkah pelan ke arahnya. Sorot matanya teduh namun tegas. Ia menunduk dan berucap lembut, tapi penuh wibawa. Ilmumu sudah kucabut, Kiah. Bertobatlah, Allah lebih luas ampunannya dari segala kebencianmu. Makiah mengangguk lemah, tubuhnya gemetar, seolah beban ribuan dosa jatuh bersamaan malam itu. Ia dibawa pulang oleh keluarganya dalam keadaan lemas dan terus menangis tanpa henti. 3 hari kemudian, kabar mengejutkan tersebar di seluruh desa. Makiah ditemukan meninggal dunia di dalam biliknya, dengan posisi bersujud, wajahnya tenang seperti sedang berdoa. Tak ada yang tahu pasti apa penyebab kematiannya, tapi warga percaya, malam itu Makiah telah dikunjungi. Dan semenjak hari kematiannya, gangguan-gangguan mistis di desa mulai mereda. Desa seperti dibersihkan dari energi kelam. Warga yang dulu takut datang ke klinik Alia, mulai berdatangan satu persatu. Mereka membawa anak-anak mereka, orang tua yang sakit, dan luka-luka lama yang selama ini dipendam. Terima kasih telah mendengarkan cerita Tenung, Dendam Dukun Santet bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap malam yang sepi, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Waspadalah, karena terkadang yang menakutkan bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya dari Cerimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.